Halo, selamat pagi semua. Saya Andona Metzlalahi dari kelas PSPM 22F dengan NIM 42231111053 dari Prodi Pendidikan Matematika dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis rata-rata, persentase dan varians atau standar deviasi menggunakan RStudio dengan dosen pengampu yaitu Ibu Prihatin Ningsih Sagala, SPD MSI. Adapun definisi hipotesis yaitu suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau belum diketahui kebenarannya. Di sini hipotesis sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Dikarenakan adanya kemungkinan kesalahan dari asumsi suatu hipotesis, maka apabila digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data hasil observasi. Nah, di sini hipotesis bisa diterima atau ditolak untuk menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut berdasarkan apa yang diperoleh melalui sampel, di mana hipotesis sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu hipotesis nol atau hipotesis nihil yaitu H0 dan hipotesis tandingan atau alternatif yaitu HA atau H1. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis yaitu yang pertama menentukan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua yaitu menentukan taraf signifikan, yang ketiga memilih statistik uji yang sesuai, dan selanjutnya menentukan kriteria keputusan, yang selanjutnya juga melakukan perhitungan, dan terakhir yaitu menarik kesimpulan. Yang pertama kita masuk kepada uji beda mean atau uji F, di mana uji F atau Fisher digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen, di mana pengajuan ini digunakan hanya pada dua kelompok data yang independen dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Nah, jika nilai signifikansi F itu lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen, begitu pula sebalik. Ada dua langkah untuk melakukan uji Fisher. Yang pertama yaitu tentukan taraf signifikansi atau alfa untuk menguji hipotesis, di mana H0 yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, yang dimana varians 1 sama dengan varians 2 atau homogen. Yang kedua yaitu H1 nya sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat karena varians 1 tidak sama dengan varians 2 atau tidak homogen dengan kriteria pengujian. Jika terima H0 yaitu F hitung lebih kecil dari F tabel, jika tolak H0 maka F hitung harus lebih besar dari F tabel. Yang selanjutnya yaitu yang pertama hitung varians setiap kelompok data, yang kedua tentukan varians F hitung, yaitu F hitung sama dengan varians terbesar dibagikan dengan varians terkecil. Yang selanjutnya itu tentukan F tabel untuk taraf signifikansi alfa. DK1 sama dengan DK pembilang sama dengan NA dikurang 1 dan DK2 sama dengan DK penyebut sama dengan NB dikurang 1. Dan selanjutnya lakukan pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Selanjutnya uji beda rata-rata atau uji t-test. Uji beda rata-rata adalah membandingkan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu atau confidence interval dari dua populasi. Prinsip pengujian dua rata-rata adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Nah, dalam menggunakan uji T ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang syarat utama yang harus dipenuhi dalam menggunakan uji T adalah data yang harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka harus dilakukan transformasi data terlebih dahulu untuk menormalkan distribusinya. Jika transformasi yang dilakukan tidak mampu menormalkan distribusi data tersebut, maka uji T tidak valid untuk dipakai, sehingga disarankan untuk melakukan uji non-parametrik seperti Wilcoxon, data berpasangan, atau Mann-Whitney, data independen. Berdasarkan karakteristik datanya, maka uji beda dua rata-rata dibagi dalam dua kelompok, yaitu uji beda rata-rata independen dan uji beda rata-rata berpasangan. Selanjutnya, uji beda rata-rata pada independen sampel t-test. Uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Contoh kasus suatu penelitian ingin mengetahui rata hasil belajar kelompok 1 dan kelompok 2, sehingga hipotesisnya ada dua, yaitu rata kelompok 1 sama dengan kelompok 2 dan rata kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2, di mana hipotesis dari kasus ini dapat ditulis H0 jika rata 1 sama dengan rata 2 atau rata 1
dikurang rata 2 sama dengan 0, dan HA jika rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2. Di mana uji T independen ini memiliki asumsi atau syarat yang mesti dipenuhi, yaitu datanya berdistribusi normal, yang kedua kelompok data independen, dan yang terakhir variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya 2 kelompok. Adapun rumus untuk mencari uji beda rata-rata yaitu Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per sigma akar 1 per N1 ditambah 1 per N2, atau ditulis dengan Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2, di mana sigma sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2, dan taraf nyata atau signifikansi alfa. Maka kriteria pengujian dua pihak adalah H0 diterima jika minus Z1 per 2 pangkat 1 dikurang alfa harus lebih kecil dari Z, dan Z harus kecil dari Z1 per 2 pangkat 1 dikurang alfa, dengan harga Z1 per 2 di pangkat 1 dikurang alfa diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang 1 per 2 pangkat 1 dikurang alfa. Sebaliknya H0 ditolak pada harga lainnya. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis proporsi dua populasi, di mana uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Pengujian dua proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Syarat sampel untuk melakukan pengujian proporsi dua populasi adalah sampel yang diambil harus acak atau random dan berasal dari populasi yang independen. Proporsi dalam kategori sukses dinotasikan dengan P. Nah, secara umum pernyataan hipotesisnya dapat disusun dengan H0 jika P1 sama dengan P2 yaitu P, H1 jika P1 lebih kecil dari P2 atau P1 lebih besar dari P2, atau juga P1 tidak sama dengan P2. Nah, tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau 1 dikurang alfa yaitu 0,95. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi dengan sesuai jenis penelitian yang dilakukan, misalnya 90%. Selain itu juga bisa diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Nah, jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan digunakan adalah 95% atau 1 dikurang alfa yaitu 0,95, maka tingkat signifikansinya adalah 5% atau alfa sama dengan 0,05. Statistik uji yang digunakan dalam uji proporsi dua populasi adalah Z sama dengan Pi hat 1 dikurang Pi hat 2 per akar Pi bar dikali dengan 1 dikurang Pi bar dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 dengan Pi hat 1 sama dengan X1 dibagi N1, P hat 2 sama dengan X2 per N2, dan Pi bar sama dengan X1 tambah X2 per N1 ditambah N2, di mana keterangan Pi hat 1 adalah proporsi pada sampel 1, Pi hat 2 adalah proporsi pada sampel 2, Pi bar adalah proporsi gabungan, X1 adalah banyaknya sukses pada sampel 1, X2 adalah banyaknya sukses pada sampel 2, N1 adalah banyaknya sampel 1, dan N2 adalah banyaknya sampel 2. Nah, kita masuk kepada mencari keputusan, di mana daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak H0. Titik kritis untuk uji dua arah adalah minus ZA per 2 dan ZA per 2. Sedangkan untuk uji satu arah adalah minus ZA untuk H0-nya, di mana P1 lebih kecil sama dengan H0-nya jika P1 lebih besar sama dengan P2, dan ZA untuk H0 di mana P1 lebih kecil dari P2. Nah, keputusan untuk uji dua arah adalah tolak H0 apabila Z lebih kecil dari minus ZA per 2 atau Z lebih besar dari ZA per 2. Nah, keputusan untuk uji satu arah yang pertama yaitu untuk sisi kiri H0 sama dengan P1 lebih besar sama dengan P2, dan HA-nya yaitu P1 lebih kecil dari P2 atau tolak H0 apabila Z lebih kecil dari minus ZA.
Yang kedua, untuk sisi kanan, H0 jika P1 lebih kecil sama dengan P2 dan H-nya P1 lebih besar dari P2, tolak H0 apabila Z lebih besar dari ZA. Apabila menggunakan P-value, tolak H0 jika P-value-nya lebih kecil dari alpha. Nah, kita masuk kepada contoh pengujian hipotesis varians dan rata-rata. Di sini sudah saya lampirkan kode-kode untuk melakukan pengecekan varians, uji varians, mean, dan uji t-test. Dimana yang pertama itu membuat data kelas. Kita masukkan data kelasnya itu, di sini saya sudah melampirkan dua data kelas A dan B. Masing-masing kelas memiliki 15 siswa. Yang kedua yaitu menampilkan data. Di situ ada rumusnya sendiri. Yang ketiga ada menghitung varians, di mana kita memasukkan kode varians kelas A dan kelas B. Yang keempat itu uji varians pakai varian test. Dan yang kelima itu menghitung rata-rata. Yang terakhir yaitu menghitung uji T, pengujian hipotesis rata-rata. Dan untuk setiap kode baris ini, tiap baris itu harus di-run-kan agar dapat hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada data hasil dari kode itu, yang pertama datanya, yang ketiga menghitung varians, yaitu varian kelas A didapat hasilnya 67,45, varian kelas B yaitu 70,14, yang keempat yaitu uji F atau pengujian hipotesis varians, didapat value-nya yaitu 0,94, maka H0-nya diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menonton dapat ilmu yang diinginkan.